Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menguraikan materi tentang salad Indonesia. Salad Indonesia itu adalah uraian dari KD 3.13 menganalisis salad Indonesia dengan pasangannya 4.13 membuat salad Indonesia untuk kelas 12. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah menjelaskan definisi salad Indonesia berdasarkan karakteristiknya dengan cermat, mengidentifikasi berbagai jenis salad Indonesia dengan cermat, menentukan bahan-bahan dan peralatan untuk membuat salad Indonesia sesuai kebutuhan resep standar dengan bertanggung jawab. Keempat, membuat perencanaan praktik dan kalkulasi harga bahan untuk membuat salad Indonesia dan memodifikasinya dengan percaya diri. Materi untuk salad Indonesia itu adalah pengertian salad Indonesia, fungsi salad Indonesia, komposisi atau bahan salad Indonesia, jenis salad Indonesia, kriteria salad Indonesia, kualitas salad Indonesia. Yang pertama adalah pengertian dari salad Indonesia. Asal kata salad dari bahasa Latin, yaitu herba salata atau salted herba. Namun demikian, salad Indonesia dapat diartikan sebagai suatu hidangan Indonesia yang merupakan campuran dari sayuran segar, buah, daging, unggas, dan ikan yang dihidangkan bersama saus dan pelengkap. Fungsi salad. Fungsi salad adalah dapat digunakan sebagai pembangkit selera makan sebelum makanan utama disajikan. Namun demikian, salad Indonesia selain itu dapat juga dimakan sebagai makanan selingan atau sepinggan, atau dapat juga digunakan sebagai makanan penyerta atau pendamping pada menu utama. Adapun komposisi salad. Komposisi salad itu adalah underliner. Ya, underliner itu adalah alas yang akan digunakan untuk menyimpan bahan pokok. Bahan pokok adalah isi dari salad itu sendiri. Setelah bahan pokok ada saus atau dressing. Nah, saus atau dressing itu adalah suatu bahan makanan yang dapat menutupi bahan pokok atau melapisi bahan pokok atau bercampur pada bahan pokok atau isi dari salad itu sendiri. Yang keempat ada bahan penghias atau garnis. Bahan penghias atau garnis itu dapat digunakan dari bahan isi itu sendiri. Karena bahan penghias atau garnis itu harus edible, artinya harus dapat dimakan seperti bahan pokok. Jadi garnis dapat diambil dari sayuran itu sendiri untuk dibuat hiasan. Bahan salad dalam menu Indonesia adalah bahan pokok, bahan bumbu, saus sambal, garnis atau bahan penghias. Di sini bisa kita lihat bahan pokok itu adalah macam-macam sayuran yang dapat digunakan untuk salad. Begitu juga untuk buah-buahan tropis yang ada di Indonesia yang dapat digunakan untuk salad. Kemudian bahan bumbu. Bumbu itu bisa berupa bawang, bawang merah, bawang putih, kemudian cabai rawit, terasi, gula merah, gula putih, dan garam. Atau bahan lainnya seperti kecombrang ya, yang dapat menjadi ciri khas dari saus itu sendiri. Kemudian saus sambal. Nah, saus sambal ini juga bisa dicampur dengan bahan bumbu tadi. Kemudian garnis atau bahan penghias. Garnis dapat digunakan dari bahan atau bahan pokok berupa sayuran atau buah-buahan yang dibuat sedemikian rupa hingga dapat menghias satu makanan. Nah, jenis-jenis salad. Jenis salad Indonesia dibedakan berdasarkan saus dan bahan. Untuk saus itu dapat dibedakan berdasarkan bahan yang digunakan untuk saus seperti kacang tanah,
kelapa, dan gula merah. Dan untuk bahan juga dapat dibedakan berdasarkan kelompok atau jenis sayurannya. Di sini bisa kita melihat jenis salad yang menurut saus, ya. Ada yang masuk pada kelompok salad yang menggunakan saus kacang, yaitu pecel, gado-gado, dan lotek contohnya. Kemudian menurut saus gula merah, ya. Gula merah yang dapat dijadikan saus untuk salad contohnya adalah rujak manis, rujak buah, lotis, atau rujak gobet. Yang ketiga ada saus cuka. Nah, saus cuka ini adalah salah satu saus yang dapat digunakan untuk membuat asinan, ya. Berarti masuk pada kelompok asinan yang pada kelompok salad yang berkuah, ya. Contohnya asinan Jakarta, asinan Bogor. Kemudian ada kelapa yang dapat digunakan untuk saus, ya. Kelapa di Indonesia itu banyak digunakan dalam berbagai macam makanan. Nah, salah satunya adalah untuk salad Indonesia. Contoh untuk kelapa yang dipakai untuk saus adalah urap, terancam, dan selada Padang. Ya. Di sini ada jenis salad menurut tekstur bahan. Nah, dalam salad Indonesia ada berbagai macam sayuran yang dapat dimakan secara mentah atau matang, ya. Berdasarkan itu, salad juga dapat dikelompokkan menjadi salad berdasarkan pada hidangan sayuran mentah. Berarti sayuran mentah yang dapat dimakan secara langsung yaitu terong, kemudian mentimun, toge, kol, dan lain-lain. Nah, contoh dari salad berdasarkan hidangan sayuran mentah itu adalah karedok, terancam, asinan, dan rujak Aceh. Kemudian ada salad yang berdasarkan hidangan sayuran matang. Jadi salad itu berisikan sayuran yang harus direbus terlebih dahulu. Ya, contohnya pecel, urap, serombotan, dan pelecing kangkung. Yang ketiga ada hidangan sayuran matang dan mentah. Ini adalah campuran. Dalam satu salad itu ada campuran sayuran yang harus matang dan bisa mentah. Contohnya gado-gado, rujak cingur, tahu campur Lamongan. Ya, itu adalah jenis salad menurut tekstur bahan. Yang selanjutnya ada kriteria salad Indonesia. Kriteria salad Indonesia tidak terlalu berbeda dengan salad kontinental dari bahan maupun dressingnya, yaitu salad Indonesia terbuat dari macam-macam sayuran atau buah yang disajikan dengan cara mentah atau direbus terlebih dahulu. Saus yang digunakan berupa saus kacang, saus gula, kecap, atau kuah cuka. Saus disajikan secara terpisah, disiram di atasnya atau dicampur jadi satu dengan bahan lainnya. Bahan yang digunakan disajikan dengan cara diiris kasar, diiris tipis, atau diserut. Salad disajikan dengan pelengkap makanan pokok, antara lain lontong dan kupat, dan kerupuk udang, kerupuk merah, kerupuk bawang, atau emping. Nah, kalau kita melihat kualitas salad itu tergantung pada tekstur bahan, kemudian konsistensi sausnya dan rasa, ya. Kemudian kita ketika bahan itu bagus, kemudian konsistensi sausnya juga bagus, rasanya juga enak. Sebelum dihidangkan harus disajikan dulu terlebih dahulu menjadi lebih bagus. Jadi ketika kualitas salad itu diperlihatkan tergantung pada keempat komponen ini. Yang pertama adalah tekstur bahan yang digunakan, konsistensi saus, rasa, dan penyajian.
Nah, sekarang mari kita lihat ada contoh macam-macam hidangan salad yang kita kenal di Indonesia. Yang pertama adalah karedok. Iya, karedok ini berasal dari Priangan, Jawa Barat. Karedok terdiri dari macam-macam sayuran mentah yang dipotong-potong kemudian dicampur dengan saus kacang. Sayuran yang digunakan adalah kacang panjang, terung gelatik, mentimun, tauge, kol, dan daun kemangi. Kemudian ada terancam. Terancam adalah urapan mentah yang terbuat dari kacang panjang, mentimun, tauge, kol, daun beluntas, daun kenikir dicampur dengan sambal kelapa parut yang tidak dimasak. Ciri khas bumbu pada sambal kelapanya adalah aroma segar dari daun jeruk dan kencur ya untuk terancam. Kemudian ada pecel. Pecel ini makanan atau salad khas dari Jawa Timur ya atau Jawa Tengah juga ada ya hampir sama dengan gado-gado hanya saja pecel terdiri dari sayuran yang direbus dan kemudian disiram bumbu kacang. Ada beberapa yang menambahkan bunga turi dan daun kemangi, mentimun dan peyek sebagai pelengkap. Asinan. Nah, hidangan ini adalah masakan khas Jakarta yang sering disebut dengan istilah rujak cuka yang terdiri atas sayuran mentah yang dipotong-potong tipis ditambah sawi asin, tahu, kerupuk, dan kacang tanah goreng. Sayuran mentah yang digunakan antara lain toge, kol, bengkuang, mentimun, kedondong, dan nanas. Nah, di sini ada serombotan. Hidangan ini merupakan hidangan khas yang berasal dari Pulau Dewata atau Bali. Hidangan ini hampir sama dengan urapan, namun penggunaan sayurannya lebih sedikit dan diberi daging pindang tongkol yang disuir-suir. Karena hidangan ini dikonsumsi sebagai makanan pendamping pada makanan pokok. Nah, sambal yang digunakan adalah sambal kelapa yang bumbunya juga hampir sama dengan bumbu urap, tetapi diberi sedikit air asam agar rasanya segar. Sayuran yang digunakan adalah kacang panjang dan tauge pendek. Nah, itulah tadi uraian dari saya tentang salad Indonesia dan contohnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.